pas ngasih saya lus kucing ya. Diajak ngomong nih. Saya lus kucingnya kayak orang gila. Bener, kayak orang gila. Tapi saya percaya, saya yakin gitu loh. Nyampe di rumah makan, mau dimanapun saya kasih. Kucingnya saya kasih, saya bilang, kucing tolongin saya nggak punya duit. Ajak ngobrol lagi dia. Pokoknya setiap ketemu kucing kasih makan, ajak ngobrol. Ya, yang lucunya lagi sampai saya tuh di rumah makan, saya dikerubungin orang, dikirain orang ngapain kok ngasih kucing makan, ngajak-ngajak ngomong gitu loh. Oh, disangka gila kali ya. Oke, assalamualaikum. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Dwi Susanto. Yang mana channel ini paling ditunggu-tunggu live streaming pencerahan Pak Haji Dwi Susanto. Dan yang pasti buat kalian yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali nonton di channel ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Subrek dong. Subscribe. Capek deh. Ya udah guys, pokoknya kunjungi juga ya channel RDAY TV karena di sana banyak banget aktivitinya anak-anak yatim di RDAY seperti berenang, nonton bioskop, dan kegiatan lainnya. Betul banget guys. Oke, sekarang seperti biasa ini adalah konten testimoni RDAY ya. Segmen yang dimana juga paling ditunggu-tunggu. Di samping saya sudah ada seorang ibu-ibu muda. Bukan ibu-ibu dong. Gimana? Siapa dong jadi? Saya belum nikah. Dede. Kakak aja. Iya. Sudah berapa hari di sini, Kak? Kurang lebih 5 hari. Kurang lebih 5 hari. Iya. Oke, jadi Senin, ya. Kalau kata pepatah peribahasa tak kenal maka tak sayang. Coba diperkenalkan dulu nama siapa, asal atau dari kota mana nih hadir gitu. Oke ya. Assalamualaikum dulu dong. Iya bentar ya Allah, ini hostnya gak sabaran banget nih guys. Gitu pengen ngegas bawaannya kan. Iya. Silakan. Oke Bang Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kakak adik, bapak ibu semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Triwulansari. Panggil aja Wulan ya. Oke. Saya dari Lahat, Sumatera Selatan. Kalau nggak tahu Sumatera Selatan, Palembang, Kota Pempek. Suka makan pempek nggak? Emang Lahat di Palembang? Iya, Kabupaten Palembang. Oh, oke. Nggak tahu? Nggak tahu, saya geografinya soalnya jelek. Oke, lanjut, Kak. Oke. Itu kurang lebih dari Lahat itu 25 jam kalau naik bus ke sini. Kalau naik pesawat tuh ya 2 jaman. Hampir 2 jam kali ya? Iya, hampir 2 jam. Perjalanan dari Lahat ke Palembangnya itu kurang lebih 5 jam. Dekat ya? Iya. Palembang ya, itu kalau buat naik pesawat aja. Oke. Jadi, tahu RDAY, Rumah Doa Anak Yatim, dari mana? Mbak. Kak, ya. Oke, guys. Saya itu tahu RDAY ini dari YouTube. Oh, muncul di beranda tuh. Ya. Nah, sebenarnya sih tahu RDAY ini dari setahun yang lalu. Sebenarnya. Terus? Tapi nggak percaya kan? Nggak percaya. Karena apa? Karena yang ada di situ itu nggak masuk di akal banget gitu loh. Emang sih. Masa pengobatan pakai centong? Terus. Masuk di akal nggak? Masa ada yang namanya manggil duit pakai centong gitu kan? Masa pakai ada yang aneh-aneh kayak gitu kan? Buat sakit aja, kalau kamu sakit nih katanya harus dicentongin kayak begini. Terus kalau buat, kan banyak tuh ya Kak ya, kemarin itu yang testimoni duit gitu kan. Banyak yang dapat duit berapa ratus juta gitu kan. Dia cuma diajarin gimana caranya manggil duit pakai centong. Duit masuk gitu kan. Kan masuk di akal gitu. Terus. Gak masuk di akal. Nah, tapi yang tahun lalu itu kan ada ini katanya ada atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala, berkah dan karomah doa anak yatim piatu RDAY, anak embe gitu kan. Duit masuk. Sempet nih pakai centong. Oh, punya centong tuh di rumah tuh? Punya. Tapi centongnya centong rumah kan yang
kurang dari berapa puluh tahun gitu kan. Belum sejuta tahun lah umurnya ya. Betul, betul. Jadi kita praktekin aja kan. Cobalah, nggak apa-apa lah gitu kan, nyoba-nyoba. Siapa tahu dapat duit masuk gitu kan. Siapa tahu nih. Ya kan? Jadi tak centongin lah tuh kalau ada duit masuk atas ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Awalnya guys. Jadi atas ridho Allah Subhanahu wa taala, berkah dan karunia doa anak yatim piatu RDAY Kandang B gitu kan. Duit masuk gitu kan. Nah, jadi taunya? Tiba-tiba? Belum. Oh, belum. Tunggu. Jadi singkat cerita itu saya mau mengajukan cuti di tempat kerjaan ya. Cuma cuti itu kan kemarin dibayar nih kalau kita nggak cuti. Oh iya. Nah, betul kan. Nah, pas ya udah saya ini nggak usah cuti. Cutinya cuma ambil berapa hari aja. Dan itu sisanya dibayar. Seharusnya duit cuti itu 1.750.000 lah. Kurang lebih lah segitu kan. Kurang lebih. Tapi karena adanya peraturan dari perusahaan udah berubah gitu kan. Udah berubah. Dan setelah itu duit yang seharusnya saya idam-idamkan masuk ke dalam rekening, zong, nggak dapet. Padahal udah kerja di saat cuti gitu kan. Cutinya nggak jadi, cuma ngarepin duit doang gitu loh. Ngarep sih, makanya nggak boleh ngarep. Nah, gitu. Tapi tetap aja nih duit masuk gitu ya. Dan qadarullah, duit itu diganti dari yang lain. Jatuhnya nilainya sama 1.750.000. Sumbernya dari mana itu sumbernya tuh? Sumbernya itu pokoknya ada dari apa namanya? Dari bank. Dari bank. Masuk. Dia bilang itu ini duit, pokoknya ini duit apa kayak gitu loh. Gak masuk akal kan? Enggak. Nih penonton pasti bingung nih. Nah, butuh clue yang detail gitu. Karena kemarin itu ada corona. Nah, ada corona. Jadi saya nggak tahu menau nih dari duit itu katanya ada SMS bantuan. Atau WA bantuan atau apa kayak gitu. Oh iya. Itu 1.750.000. Pas. Kok terus masuk ya? Lagi. Masuk lagi itu kalau nggak salah 9.600.000-an. Nah itu dari mana itu? Karena nyantongin dari bank juga. Oh ini dari bantuan subsidi apa kayak gitu, terus masuk lagi gitu loh. Apa sih namanya tuh yang kita daftar itu waktu itu? Aku nggak ada daftar. Iya, tapi dulu ada bantuan-bantuan. Ada yang BPJS. Prakerja ya, kartu prakerja apa gitu-gitulah. Tapi kan aku nggak daftar prakerja karena udah kerja. Berarti uang siluman ya kan? Nah, itu masuk lah ya 1,7 setengah, masuk 600. Intinya masuk duit guys, pokoknya duit itu masuk. Nah, sudah itu ngikutin nih, katanya kan kita harus ikhlas legowo gitu kan. Di tahun kemarin di bulan 2, di akhir bulan itu mobil kita dapat anugerah nih, dilariin sama orang gitu kan. Bawa kabur. Ya. Jadi karena aku tuh ngikutin YouTube channelnya Pak Haji, ya udah aku ikhlas legowo, ya udahlah ikhlasin gitu kan. Nyantai. Intinya berusaha nyantai. Untuk mengikhlaskan ya. Iya, nyantai. Karena alhamdulillah pasti bakal ada gantinya. Karena ilmunya Pak Haji ini nyambung di Law of Attraction. Oke, emang betul. Nyambung. Setiap satu yang hilang, bakal diganti lagi. Oke. Yang lebih baik. Kalau kita ikhlas. Ya. Kalau kita nggak ikhlas, jangan harap. Nah, kalau nggak ikhlas jangan harap. Jadi, kalau aku tuh udah nyantai banget gitu kan. Tapi yang nggak nyantai ini orang tua. Orang rumah. Iya, orang rumah. Karena mobil itu kan kita belinya lunas. Expander kemarin tuh yang terbaru tahun kemarin kan. Oke. Kita belinya lunas, kurang lebih 200 jutaan lah ya, 200 ke atas. Tapi orang tua ini gadein gaji ke bank, guys. SK-nya? Pensiun. Oke. Nah, gadein gaji ke bank, sisa duit itu kalau untuk dibayarkan ke mobil, kurang lebih 1 juta. Kurang. 1 juta kurang. Tapi kan mobil ini kita rentalin. Oke. Nah, orang tua itu dapat sisa dari duit kekurangan untuk gaji itu kan dari rental. Nah, ini uang rentalnya kan nggak dapat karena mobil dilariin kan. Jadi otomatis orang tua nggak ada tambahan biaya.
kalau aku pribadi sih aku nyantai aja karena kan aku masih kerja nih ya, bisa bantu kayak gitu. Tapi kalau dari orang tua, gimana mau nyantai, gimana mau ikhlas setiap hari tuh dia ngebayangin gimana kita harus bayar berapa ya? Kurang lebih tuh 3 jutaan lebih setiap bulan selama 5 tahun lagi. Oh, sisa 5 tahun lagi ya? Iya. Oke, terus? Jadi, ya itu setiap hari nangis, setiap hari. Pokoknya air mata itu, yang namanya air mata itu kalau bisa pakai tisu tuh kalau bisa diperes gitu loh. Asik. Iya. Terus tisunya ya guys ya? Iya, saking deresnya itu orang tua nangis, ibu nangis gitu ya. Nah, dari sana kurang lebih tuh 6 bulan. 6 bulan lebih tuh saya tuh terpuruk. Ini di tahun ini apa di tahun lalu? Tahun lalu. Oke. Terpuruk ya. Tahun lalu terpuruk. Terpuruk itu karena nggak bisa kan ngelihat orang tua dapat masalah itu, dapat anugerah itu, terus juga ada lagi anugerah yang lain. Banyak lah anugerah itu bertubi-tubi. Gitu. Oh, berarti saat itu kalau bahasanya Pak Haji belum bisa menerima takdirnya Allah. Betul. Alhamdulillah. Betul. Jadi banyak banget guys anugerah yang datang bertubi-tubi. Singkat cerita berarti tahu RDAY dari YouTube. Iya, betul. Berawal ilmu centong apaan sih ini manggil nggak dapet. Manggil nggak dapet. Manggil kok dateng. Iya, Manggil kok datang lagi. Nah, karena terpuruk itu saya lepasin nama RDAY ini guys. Hah? Lepasin? Iya, maksudnya nggak pernah nonton lagi. Oh, di zona kusut nih. Iya, kusut banget. Kalau teman-teman tahu nggak, kalau yang namanya kita itu badan aja ada, tapi pikiran, hati, melayang ya. Kita itu kayak batang aja nih. Kalau dibilang batang kayak boneka nih berdiri aja gitu. Kalau suruh jalan ya udah jalan aja, tapi nggak punya pikiran, nggak punya apa-apa kayak gitu. Saya lepasin RDAY itu. Tahunan tuh? Iya. Dari tahun lalu ya? Iya, setahunan sampai bulan. Ini bulan berapa sih? Sekarang bulan Juni. Sampai bulan 5. Mei. Bulan lalu ya. Sampai bulan Mei. Saya lepasin tuh RDAY. Saya lepasin tuh. Masuk di beranda kan. Apaan sih ini gitu kan. Oh, berarti disubrek tuh ya? Apa enggak? Subrek dong. Oh, disubrek. Bagus. Subrek. Jadi apaan sih ini? Lewat. Apaan sih ini? Lewat gitu kan. Nah, dan itu pun di saat saya kena masalah kemarin, saya nagih hutang ke teman, nggak ada namanya itu, nggak ada sama sekali yang mau bayar. Pas kita datengin, malah kita tuh kayak mau berantem. Lucu nggak? Di malam, kurang lebih malam 2 hari sebelum Lebaran, saya itu cuma hampir berantem karena nagih duit kayak makanya gitu. Pakai jasa debt collector, Mbak. Kalau dapet temen yang ngutang dibayar susah, ditagih repot, pakai jasa debt collector. Betul apa betul penonton? Aduh, Masya Allah guys, kita yang ngutangin, kita yang minjemin, kita yang bantuin, tapi rasa terima kasih itu nggak ada sama sekali. Mau bayar itu nggak ada sama sekali. Malahan nih dia teriak-teriak, kita tuh kayak orang berantem bulan Ramadan. Oh, seolah dia yang dizolimin. Seolah-olah dia yang dizolimin gitu loh. Cakep. Iya. Suaranya itu gede banget gitu. Saya kan orangnya itu nggak terlalu banyak bicara ya kalau di rumah itu ya. Tapi karena dia sudah terlalu kayak orang dizolimin lah, seolah kita yang menzolimi, kita yang menghardik, kita yang ngapa-ngapain dia kayak gitu. Ya udahlah. Emang udah hakikatnya begitu kalau ngutangin ke orang. Makanya ngutangin ke Allah aja. Nah, karena itu Bang. Udah lewat nih ya, lewat. Terus ada lagi ilmu baru Pak Haji. Apa itu? Baju kebalik. Oh, baju dibalik. Oke. Iya. Itu merupakan cikal bakal saya datang ke sini. Kalau kamu mau tahu keajaiban yang lain, pokoknya nonton sampai habis ya. Ini real banget, beneran real banget. Bentar. Ini saya disuruh Pak Haji, bos kalau bisa maksimal 15 menit aja. Ini udah 14 menit, gimana dong? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan, pokoknya guys, kalau kamu punya kesulitan, kalau kamu mau dengerin keajaiban aku nih ya, ini bener-bener real. Ini testimoni real ya guys ya. Real, ini nggak ada
tipu-tipu, nggak ada setting-settingan ya Iya. kan? Karena buat kita sama-sama nggak kenal nih, kita nggak kenal. iya, dan yang pasti gini, video ini pasti juga ditonton sama psikologis. Psikologis kan bisa Iya, menilai dong ekspresi mimik wajah ketika orang menjelaskan, menceritakan sesuatu. Ya, kalian tanya aja sama psikologis. Nah, jadi ya, balik lagi yang terbalik tadi. Yang dibalik-balik. Saya coba guys. Katanya kamu pakai baju tuh semua kebalik. Saya pakailah sampai ke dalam-dalamnya kebalik semua. Celana, baju. Iya, semua baju dalam semua kebalik. Dibalik tuh ya. Balik. Ya saya cuma balik lagi ke tahun lalu. Ya udah, ikut-ikut aja kayak centong tuh ngikut-ikut aja. Tapi centong tahun ini saya nggak ini kan, nggak saya kerjain kayak gitu. Cuma pakai baju kebalik aja. Berapa hari pakai baju kebalik. Terus kan Pak Haji tuh bilang, kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya apapun, kamu bangun jam 00. Jam 00 terus sholat tahajud, tobat, tahajud, witir kan. Sudah itu baca 12 juz. Quran. Ya, Quran. Karena aku tuh nggak nyampe ke jam 6 pagi. Sampai jam setengah 4 udah tepar. Udah tepar ya. Awal-awal deh. Iya. Awal-awal ya. Itu 4 hari apa 3 hari sebelum kesini. Nyoba bangun jam 00. Jadi itu aku cobain tuh. Sampai pakai baju kebalik. Ya kan, pakai baju kebalik tuh 2 minggu. Selama 2 minggu sebelum kesini? Iya. Itu ngantor pun juga baju kebalik? Enggak, kalau ngantor enggak. Oh, kira. Tapi di rumah. Oh, selama di rumah aja. Iya, di rumah sampai saya dibilang kan sama orang tua tuh, saya kena marah. Karena? Kamu ngapain pakai baju kebalik kayak orang gila gitu loh. Emang lagi gila bukan? Beneran. Kan lagi mempelajari ilmu gak waras nih. Kalau saya nggak tahu ya, kalau ibu-ibu di rumah, kalau mbak-mbak di rumah, kakak-kakak di rumah, khusus cewek ya. Kalau di rumah tuh kan, kalau kita nggak suka pakai daster ya. Pakai daster karena enak aja kan, plong gitu. Ya udah, dasternya saya pakai kebalik. Sampai saya tuh berkali-kali tuh dibilang sama orang tua, sama ibu, kamu tuh pakai baju yang benar gitu loh. Kamu tuh kayak orang gila, ngapain sih pakai baju kebalik gitu loh. Kena marah. Tapi ya udah, saya pakai aja. Bodoh amat lah kayak gitu. Gitu. Itu dimarahin doang kan? Dimarahin. Nggak dicoret dari kakak kan? Iya. Nah, singkat cerita, itu sudah pakai baju kebalik. Cikal bakal saya kesini karena pas kemarin kan nagih tuh nggak ada yang dapet. Kita itu kayak soal ngemis, bener nggak? Ngemis. Kita yang ngasih, kita yang kesel nggak? Berkorban buat dia, kesel dong. Oh, kesel. Tapi kita yang mau nagih tuh kita dibuat soal kita harus ngemis gitu loh. Nah, ini karena saya pakai udah 2 minggu ya, pakai pakaian dalam terbalik. Pas saya mau beli makanan, beli minuman, gitu kan ada temen yang traktir nih. Itu nanti tuh banyak lagi tuh saya cerita. Ya cerita aja Mbak, ini apa nih? Mau 2 jam, 3 jam nggak masalah. Jadi pergi, saya sama temen kan, kami naik mobil tuh. Di Lahat ya? Di daerah Merapi. Buat teman-teman yang tahu daerah Merapi, itu daerahnya banyak tambang tuh. Nah, itu saya di situ. Nah, jadi pergi nih, mobil. Perjalanan itu kurang lebih 20 menit dari kantor. 20 menit atau 25 menit. Di situ saya lewat nih, gitu kan, lewat di depan, gitu ya, ada suaranya kan, di depan rumah orang yang minjem barang saya kemarin, yang saya bilang saya nagih itu. Minjem barang? Iya, dia kan nggak punya apa-apa tuh. Dia mau minjem duit. Saya nggak punya duit. Saya kasihlah kemarin itu kan. Apa? Kalung kesayangan kayak gitu. Tapi itu emas putih. Gimana? Orang minjem duit dikasih kalung. Iya, karena saya nggak punya duit. Jadi ya udah, kamu pinjam ini, kamu pakai dulu, kamu gadein gitu kan. Terus. Ini ceritanya menarik nih guys. Nah, jadi itu kan yang tahun kemarin tuh kita sampai hampir berantem kan, sampai gara-gara mau dimintain tuh kalung. Iya, duitnya buat nebus kan. Nah, saya nggak punya duit. Ini nih, mau kamu laporin saya ke polisi juga saya nggak punya duit. Mau kamu lele atau mau apa, gini-gini gitu. Mau kamu ini leher. Goroknya juga. Iya, saya nggak punya duit. Mau kamu laporin juga saya nggak punya duit gitu kan. Terus, dia bilang kayak gitu. Itu udah saya ikhlasin, udah lama kan, udah setahun yang lalu. Ketika saya bilang di depan, lewat di depan rumah orang itu. Pas lagi perjalanan nih menuju ke itu ya. Iya, betul. Ya Allah, pengen banget nih di dalam hati, cuma di dalam hati.
ya pengen banget nih ketemu sama nih orang kayak gitu kan. Itu doang. Kita nyampe lah di toko. Di toko deket rumahnya dia. Oke. Gak sengaja, kami tuh cuma mau beli minuman aja di awal bulan, kan? Awal bulan kalau nggak salah. Nyampe di situ, tiba-tiba ada orang itu loh. Serius? Iya bener. Anjay, the power of baju dibalik, yang ada barang kita di luar langsung dibalikin. Iya, ada orang itu. Saya itu cuma di dalam hati. Ketika pakai baju kebalik itu, saya cuma bilang, batin ya, pengen ketemu sama orang itu. Tiba-tiba pas ke toko itu kan agak jauh lah dari rumahnya. Ada orang itu. Dia lagi ngapain nih kira-kira? Hah? Lagi ngapain? Lagi belanja dia. Oh, juga. Saya cuma nyapa gini, halo, halo kayak gitu kan. Hai, ya udah aku kan tanpa beban ya. Udah legowo nih, udah legowo posisinya. Udah ikhlas itu kan. Kalau udah setahun lewat kan. Enggak setahun sih. Hampir. Enggak, 4 tahun 5 tahun yang lewat. Wow. 4 tahun 5 tahun yang lewat saya tagih lagi setahun yang kemarin. Kayak mau berantem, ketemu lagi di tahun ini cuma karena ngebatin. Sorry, potong dikit ya. Iya. Kalau boleh tahu tuh sekitaran berapa sih itu harga si emas putih itu sampai sebegitunya gitu? Saya beli itu total tuh kalau nggak salah 6,7 juta. Oke, di Gade dapat lah ya, 4-5 juta mah pasti cair lah ya. Oke, lanjut. Terus? Nah, jadi ketemu sama orang, ya udahlah, saya bilang karena kita udah nggak ada udah ikhlas kan, bilang hai, kayak gitu aja, bilang, hai gitu kan, apa kabar gitu kan, gitu, saya pakai itu, sambil saya tuh sambil mbak ini berapa harganya, mbak ini berapa harganya, air yang ini Fanta ini berapa harganya. Saya itu sibuk milih minuman yang mau kami beli kan. Oh iya. Dia malah sini, kamu siapa namanya? Wulan, saya bilang gitu. Sini mana nomor rekening gitu kan. Padahal saya nggak minta guys, nggak minta, saya nggak minta. Sini mana nomor rekening? Yaudah nanti aja aku bilang gitu kan. Nih catat nomor handphone saya gitu. Nanti saya kasih gitu kan. Karena kan mau cepet kan kemarin. Jadi sudah saya kasih, dia kan WA, saya kasih lah nomor rekening. Dia langsung transfer 500.000. Sebentar, kok dia nanya siapa namanya? Kan katanya temen kenal, kok dia lupa? Nggak tahu saya. Karena kan kita udah lama. Oke, ini the power of kebalik-balik ya. Oke. Terus. Nah, itu dia langsung transfer hari itu 500.000 tanpa aku minta. Oke. Tanpa aku tagih gitu. Si cikal bakal ke RDAY ini, ya kan? Karena itu ya kan, wah ini nih jangan-jangan karena pakai baju kebalik gitu kan? Jangan-jangan. Iya, pakai baju kebalik. Gitu. Terus orang tua nih dapat masalah gitu kan? Anugerah. Ya anugerah, orang dapat anugerah. Nggak bisa saya ceritain di sini gitu kan? Ya udah pokoknya karena anugerah itu di rumah tuh murung gitu. Saya kan sebagai anaknya nih nggak tega. Nggak tega, makanya karena itu saya nekat ke sini ke RDAY. Nekat. Kok bisa? Bisa lah, karena duit 500.000 itu. Oh, dikasih nih sama si tadi teman yang ngegade, yang minjem. Iya, kan? Betul. Berarti belum beres dong urusan sama dia? Belum, tapi dia bilang, ini bakal saya cicil, dia bilang kayak gitu. Oke, udah ada etikat baik ya. Dia bilang, terserah lah mau dicicil mau enggak gitu kan. Yang penting kamu terserah aja lah, aku udah ikhlasin. Tapi dia malah nanti saya cicil ini katanya kayak gitu. Dia mau cicil. Oke. Terus ini seru nih. Iya. Terus gara-gara itu orang tua aku ada masalah mobil belum kelar. Terus ada masalah yang lain gitu kan. Ya udah, saya nekat ke sini ke RDAY. Modal 500.000 tadi tuh. Modal 500.000, ya itu tambahan ya. Oke. Modal 500.000 sama sisa duit, karena sisa duit udah aku bagi-bagi nih. Duitku udah habis. Gajian udah habis tuh? Udah habis, karena duitku udah aku bagi-bagi di channelku kan, udah aku sedekahin tuh. Oke. Gitu, udah aku bagi-bagi, sisanya ada duit 500.000 itu, sama ada sisa sedikit lah ya. Ada sisa duit juga. Nah, yang singkat cerita 350.000 kepake untuk bus. Aku tuh pegang 300.000 guys dari Lahat ke RDAY sini. Modal nekat. Modal nekat. Modal yakin. Iya.
Modal pasti nyampe. Iya. 300.000. Kamu bayangin aja ya, dari Sumatera ke Pulau Jawa, pegang duit 300.000. Tanpa ada yang dihubungin di sini. Tanpa ada yang ada. Siapa? Ibu Ayi. Cuma buat ngasih tau alamat doang. Bu, minta alamat RDAY. Iya. Bu, saya udah ada di terminal ini, kemana kayak gitu. Terus sama saya nanya ke Pak Haji. Pak Haji, saya udah nyampe di RDAY nih. Terus saya kemana lagi kayak gitu. Nah itu doang. Nah seharusnya kan butuh makan, butuh butuh tempat tinggal gitu kan. Butuh apa lagi? Bentar Mbak. Ini buat para yang nonton nih kan banyak cowok nih. Banyak cewek juga yang nonton nih. Iya betul. Ini bukti daripada dia nggak banyak mikir, modal cuma 6,5, beli tiket bus 3,5, sisa 300.000, dia nyampe tuh di sini. Iya betul. Jadi yang sering komen, saya pengen ke sana tapi begini, tapi begitu, tapi begini, ya balik lagi sih, kita nggak bisa nyalahin ya. Iya. Allah belum ridho. Iya. Kalau Allah belum ridho, mau badan kita sehat, mau duit kita banyak, waktunya ada, tapi Allah belum ridho, nggak bakal nyampe. Betul. Nah tapi kalau Allah udah ridho, ya kayak gini nih, duit 6,5 nekat, nyampe. Dan satu lagi yang paling penting. Datang ke RDAY ini nggak ada di kamus kan kalau kita di awal tahun itu ya ada rencana-rencana plan aku bulan ini mau ini nggak ada sama sekali yang namanya ke sini ke Pulau Jawa, ke Kandang Embe nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener karena 500.000 itu bener-bener langsung oke, gas kayak gitu. Berarti Mbak ini bikin kayak setiap awal tahun tuh plan bulan ini, bulan kedua, bulan ketiga gue mau ada kesana kesini. Karena saya kan di YouTube channel itu ngasih tahu ke teman-teman nih mengenai law of attraction. Mbak punya YouTube channel, emang Mbak YouTuber apa gimana sih? Saya punya YouTube channel. Oh, tapi Mbak YouTuber bukan? YouTuber. Oh. Tapi YouTubernya belum seperti Atta Halilintar sih. Saya juga belum seperti Atta Halilintar. Iya betul. Jadi YouTuber itu adalah kalau dibilang tuh kayak jiwa gitu ya. Oh, jiwa. Kalau pekerjaan beda gitu kan. Nah jadi guys, di law of attraction itu kan kita diajarin tuh buat ngeplan di awal tahun kita begini ya, sambil bersyukur gitu kan. Lebih ke arah afirmasi sebenarnya sih. Iya betul. Nah di situ tuh nggak ada namanya ke Bogor, ke daerah Cibuntu ini, ke Kandang Embe ini nggak ada sama sekali, nggak ada. Berarti udah ngerusak ini dong? Ngerusak plan. Ngerusak tapi bersyukur nggak? Seneng nggak? Plannya dirusak. Ya iyalah, harus bersyukur lah. Namanya manusia cuma bisa berencana, kan Allah yang punya kuasa. Harus bersyukur, benar-benar. Oke. Terus. Nah, terus di perjalanan itu kan duitku nih sisa 300.000. Nah, di situ sebelumnya saya ketemu sama siapa ya, testimoni Mbak Nadia. Oh. Mbak Nadia itu. Mbak, sama dulu dong. Hai Mbak Nadia. Gitu. Hai Mbak Nadia loh. Saya dengerin Mbak Nadia Testi kemarin. Sudah itu baru saya ngelakuin yang kasih makan kucing. Besok ketemu. Oh iya. Katanya mau kesini katanya. Oh iya. Tapi kita nggak tahu ya, terserah lo aja dah. Saya praktekin yang kasih makan kucing. Oh, the power of meong. Betul. Oke, coba diceritain. Karena saya bukan orang yang punya banyak waktu. Oke. Kita kan kerja di tambang nih ya. Berangkat itu jam 6 kurang, 6 kurang berangkat. Pagi. Ya iyalah, masa malam. Nyampe di rumah itu, pulang lagi ke rumah itu, nyampe paling jam 6:30 lewatan. 6:30 malam. Oke. Jadi kan nggak punya waktu untuk goreng-goreng ikan kembung, nyari ikan kembung. Jadi saya beli aja tuh guys makanan kucing yang udah bungkusannya itu. Whiskas. Ya, Whiskas. Nggak boleh sebut merek. Terus? Oh iya, sorry. Nah itu makanan kucing itu ya. Terus? Jadi saya bawa tuh. Si Whiskas itu tuh? Iya, pergi kerja. Saya biasa kan berangkat jam 6 kurang 10 gitu. Nah ini saya berangkatnya jam 5:30 lewat. Lebih maju lagi. Biasanya 5:30 kurang 10. Jam 6 kurang 10 saya berangkat biasanya. Ini jam 6 kurang? Jam 6 kurang lebih ke kurang 25 saya udah berangkat. 5:30 lewat dikit lah. 5:30 lewat dikit, lewat 5 ya. Iya. Jadi saya bawa tuh makanan kucing. Saya hunting, cari-cari tuh kucing. Kucing hamil nggak? Kucing hamil
kucing nggak hamil saya kasih semua. Oh, pokoknya random lah ya. Random saya kasih semua. Nah, sudah itu pas ngasih saya lus-lus kucing. Kucing ya. Diajak ngomong nih. Saya lus-lus kucingnya kayak orang gila. Bener, kayak orang gila. Tapi saya percaya, saya yakin gitu loh. Ya kan, karena kucing itu kan peliharaannya Nabi Muhammad. Iya, hewan kesayangan, binatang kesayangan betul, Nabi. Betul. Nah, jadi kucing ini sambil makan. Bentar. Guys, udah 30 menit. Sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, komen. Kata penonton, bangke nih orang ganggu aja. Bodoh amat. Channel Pak Haji. Suka Pak Haji dong. Suka Pak Haji. Suka saya dong. Enggak guys, biar enggak apa. Biar jangan terlalu serius gitu. Pak Haji juga di sini kadang-kadang. Orang lagi diem semalam. Tolong lah. Iya, betul. Saya kaget tuh ya. Saya kaget. Nonton deh. Live pencerahan tadi malam tuh. Itu lebih gila. Iya. Kamu lagi diem. Gila. Gila, banyak banget loh guys. Yang datang semalam tuh banyak banget. Oke, lanjut. Si Meong tadi. Lanjut ya. Saya kasih Meong nih. Ya mungkin karena kita belum kenal sama Meong kan baru itu sama Meong tuh saya lus-lus. Meong. Mungkin Meong bilang. Meong gitu kan. Oh gitu. Jadi mungkin Meongnya bilang gitu kan, apaan sih lo gitu kan, ngelus-ngelus gue gitu kan. So asik lo gitu. Pasti ada maunya gitu. Iya. Jadi saya lus-lus. Ini kucing gue bilang yang lembut gitu kan. Kucing. Saya nih mau ke kandang B KDI gitu kan. Tapi saya nggak punya duit. Saya bilang kayak gitu, saya nggak punya duit nih. Tolong ya sampein ke Allah gitu kan. Bilang ke Allah gitu. Saya nggak punya duit. Jadi semua biaya saya di Pulau Jawa ini ditanggung sama Allah, dibayarin sama Allah. Terus kucingnya jawab apa? Enggak jawab sih, dia cuma makan aja. Ada yang jawab, ada yang enggak. Oke. Terus. Gitu. Jadi ya udah, itu berjalan berapa hari tuh sebelum saya berangkat gitu kan. Sebelum saya berangkat tetap aja ngasih, pagi ngasih, malam ngasih gitu kan. Udah itu jalan pas di hari H-nya. Menjelang hari keberangkatan nih. Ya. Udah beli tiket mobil dong? Bis dong? Udah. Oke. Saya hampir nggak berangkat tuh. Karena? Kena marah habis-habisan. Sama? Orang tua. Bokap. Ya, oke. Ya karena lebih kekhawatir kan. Ngapain lo anak cewek? Iya, ya kan. Dia bilang, ini jujur ya, saya bohong loh guys. Mak lo nonton nih. Iya mau gimana lagi coba. Tante. Marah nih. Marahnya tante. Ya itu. Jadi ditanyakan detail. Kamu ke sana mau ketemu siapa? Ada siapa? Tinggal di mana gitu. Saya mau ketemu Mbak Nadia, nanti Mbak Nadia nungguin saya gitu. Wah, Pak Haji, mual bener nih. Mual bener nih, Pak Haji. Bilangnya mau ketemu Mbak Nadia, nyampe sini nggak ketemu Mbak Nadia, malah ketemu boneka. Iya. Terus. Jadi, ya udah, orang tuh tetap marah gitu kan, tapi pokoknya kayak orang tua diam, tapi saya tetap maksain gitu kan. Saya tetap maksain. Tetap maksain, walaupun saya nggak tahu endingnya di sini gimana gitu. Karena saya udah nggak punya duit lagi guys. Sebenarnya dari sini ada cerita kekhawatiran seseorang yang nekat nggak dapet ridho, nggak terus dari orang tua. Iya. Apakah gue jadi gembel ntar di sana ya kan? Atau sesuai harapan? Apakah diterima, ataukah disuruh balik gitu kan? Ya kan? Saya nggak tahu nih. Oke, singkat cerita kita lanjut. Dimarahin tuh ya kan? Mau ngapain sih lo bla 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 bla? Jawablah tadi Mbak Nadia. Iya. Mbak Nadia. Gue jual nama dia. Saya bilang, ketemu Mbak Nadia nih nanti. Ya udah, saya mulai dari hari itu saya didiemin. Saya packing didiemin. Saya makan nggak ditegur. Nggak ditegur. Cakep. Gimana runtuhnya seorang anak. Nggak ditegur sama orang tua. Dilema sih kalau ada orang tua sih. Kalau misalkan temen pacar gitu kan, nggak apa-apa, bodo amat itu loh. Ini orang tua gitu, tinggal serumah, nggak ditegur. Mau packing nggak ditegur. Saya ulang tahun pun itu, tapi dari orang tua tuh nggak negor, cuma dia ngasih makanan kayak gitu loh. Nah intinya ngasih udah, habisnya diam. Tapi ngucapin nggak ngucapin. Tapi ade tuh bilang kata ini ibu yang nyiapin, katanya kayak gitu. Jadi tetap ada rasa-rasa gengsi gitu dong, ya kan? Iya, kayak gitulah ya.
Iya Jadi, sih. karena itu ya udahlah, let's go lah, saya harus ke sana mau. Tapi untung nggak dikeluarin dari kakak ya. Untung. Akhirnya go ahead, berangkat Iya, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nekat. bawa tuh sisa Whiskersnya ada satu. Saya bawa di perjalanan itu, nyampe di rumah makan, mau dimanapun saya kasih, kucingnya saya kasih, saya bilang, kucing tolongin saya nggak punya duit. Ajak ngobrol lagi dia. Pokoknya setiap ketemu kucing kasih makan, ajak ngobrol. Ya, yang lucunya lagi sampai saya tuh di rumah makan, saya dikerubungin orang, dikirain orang ngapain kok ngasih kucing makan, ngajak-ngajak ngomong gitu loh. Oh, disangka gila kali ya? Di rumah makan dia, sampai orang tuh begini. Stres nih perempuan ya kan, ya Allah, kasihan banget, cakep-cakep kok begitu kelakuannya. Berdiri. Geleng-geleng dia. Ada yang, ya Allah. Ada yang mungkin dia ngebatin dalam hatinya. Ada yang begini, ada yang begini. Itu, ngomongnya kenceng ya, kucing gitu. Iya. Baru kedenger ya. Iya. Pelan-pelan aja sih. Sampai pelayannya. Kucing, gua tuh pengen gitu aja bisik-bisik. Saya enggak. Wah, benar. Malahan saya panggil, Mas ini, Mas. Itu di Lampung ya, di rumah makan Lampung. Rumah makan apa ya? Rumah makan Batu Raja sama Lampung. Mas ini gitu. Terus, sini, kamu mau punya duit enggak? Gitu kan? Sini Mas, kamu mau hajatmu terkabul enggak gitu kan? Keinginanmu terkabul enggak gitu. Haji kalau nonton nih, ini pasien Pak Haji, bagaikan, Pak Haji kan selalu begini, bos nanti lo pakai nih ya tanah dalam di atas kepala, lo kan di kamar tuh, lo gak usah keluar teras, ntar ada ambulan 911 datang ke sini, ambulan tetangga saya tuh abis dari kandang B stres, ini sebelum ke kandang B udah stres. Iya bener, saya panggil Mas ini. Saya kan kasihan tuh sama mereka kan malam-malam gitu kan. Malam-malam kerja, saya tahu pasti gajinya kecil itu. Bener. Nah, makanya Mas ini kalau mau berubah hidup, berubah derajat, sini liatin saya. Kamu kalau kasih makan kucing, ini kasih makan kucing, kamu urus. Kamu pengen apa kamu bilang. Ajak ngobrol kamu bilang kayak gitu. Tapi cara ngomongnya kayak begini. Terus dia tanggapannya bagaimana? Gitu. Oke. Allah Akbar. Ada yang ya pokoknya mereka antara salut sama bingung. Gila, sama mikir terus pokoknya gitulah ya. Oke, akhirnya campur aduk. Tapi saya tetap kasih nekat ya. Saya tetap kasih kucingnya dan saya bilang, kucing kamu sampein ke Allah gitu. Saya datang ke sini duit saya 300.000 untuk makan, jalan-jalan, untuk pokoknya untuk tinggal, untuk semuanya Allah yang bayar. Gitu. Nah, terus saya juga yang saya bilang ke Allah tuh, saya datang ke sini bukan mau ketemu Pak Haji. Saya bilangnya, saya pasti ke sini ketemu anak yatim. Saya mau ketemu anak yatim, ketemu Pak Haji itu adalah bonus. Lah tadi katanya mau ketemu Mbak Nadia. Itu kan bohongnya. Oh, bilang ke orang tua. Alasan doang. Tapi kalau di dalam hati itu tujuannya kesini tuh mau ke tempat anak yatim, terus nyari ridho Allah. Ya betul. Ketemu Pak Haji itu cuma untuk bonus aja gitu. Malahan saya bilang ketemu Pak Haji bonus, malahan nanti Pak Haji yang ngajak saya privat langsung gitu loh. Buset dah, ngeri banget. Iya. Saya yakin itu bos. Iya, saya bilang kayak gitu. Oke. Terus. Saya bilang kayak gitu. Udah berangkat. Nih, soalnya banyak tamu yang ngamalin kayak begini. Saya ketemu Pak Haji, pasti ketemu. Oke, diubah aja. Lanjut terus. Nah, jadi berangkat kan. Di situ tuh qadarullah tuh semuanya gratis. Mulai dari saya berangkat itu, makan, semuanya gratis. Ya, emang naik bis makan gratis kan? Enggak lah. Bayar lah, kalau kita nyampe di rumah makan harus bayar. Kalau mau makan mau apa harus bayar. Soalnya ada bis yang kayak udah ditanggung perjalanan dari Sumatera sampai Pulau Jawa tuh. Tapi kan itu yang beda. Oh, ada yang ditanggung, ada yang enggak ya? Ini versi yang enggak ya? Yang enggak. Oke. Jadi sampai saya itu dipaksa makan. Oh, dipaksa makan. Oke. Terus. Sama drivernya. Mbak sini, dia bilang kayak gitu. Ayo ikut makan sini, ayo. Nanti saya marah gitu kan. Akhirnya makan tuh. Makan. Nah, mulai dari itu gratis. Dibayar sama dia? Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, mulai dari itu gratis. Terus pokoknya saya ada di mana-mana. Saya ada di bus, mulai nyampe nginjek ke Jakarta, ke Bekasi, kemanapun. Setiap saya ketemu sama orang yang mampu, kan kita 3 kali nih naik angkot lagi. Naik bus dari Lahat ke itu 1 kali. Di Kampung Rambutan naik bus lagi 1 kali.
terus naik angkot 2 kali. Oke. Nah, kalau ada orang-orang yang kurang mampu itu, sisa duit 300.000 ini saya sedekahin. Oh, dipecah-pecah nih, bagi ke Iya, sana, kasih ke sini, saya sedekahin. Niat saya cuma, pokoknya saya sedekahin aja gitu. Oke. Ada ibu di samping saya ini, saya kasih, Bu ini roti gitu. Pokoknya saya sedekah aja. Iya. Sedekah, sampai terakhir di Laladen atau apa itu ya, di terminal sono, saya nggak paham ya. Di situ, saya tuh mau pecah duit sisa 100.000. Oke. Saya pecah 10 ribuan gitu kan. Nah, si yang punya apa namanya, itu kan tukang asongan tuh, bapak-bapak itu. Neng, saya cuma punya duit 90.000. Dia bilang, ya udahlah, ini Pak, ini saya sedekah ke Bapak 10.000. Semoga berkah ya. Amin. Oke. Amin. Dia bilang kan. Nah, nyampe di sini kan 90.000 tuh. Ya. Terus? Nyampe di sini 90.000 lagi sisa duit saya sedekah 10.000. Saya dikasih duit 150.000. Sama orang. Orang yang ada di RDAY? Iya. Sebut saja hamba Allah ya. Iya. Luar biasa. Nah, itu saya sedekah 10.000, nyampe lah ke sini kan. Yes. Nyampe ke sini, dibilang katanya kalau nginep di sini itu harus bayar. Harus bayar. Ya, buat tamu memang ada penginapan di sini, menyediakan penginapan. Betul. Harus bayar sehari 200.000 ya. Yes. Sehari 200.000, sebulan 1 juta. Oke. Sebulan, 5 hari. 5 hari. Oh, kalau bulanan? Iya, bulanan. Iya, bulanan 1 juta, betul. Nah, saya baru nyampe, dibilang harga penginapannya begitu, ya langsung down dong. Iya. Waduh, duitku tinggal segini nih. Duit 90.000. Iya, sebenarnya kan bisa nggak berbayar kan, tidur aja di masjid. Saya tetap aja ya Allah, gitu. Ya Allah, pokoknya saya nggak mau tahu. Semua biaya saya di sini ditanggung sama Allah. Gitu. Oh, saklek ya, doanya saklek nih ya kan. Mau gimana lagi coba? Intinya yakin nih ya. Nah, terus selain itu, ya udah, ya saya pasrah lah gitu. Mau di sini diterima atau enggak, mau disuruh pulang karena saya nggak punya duit buat bayar penginapan itu. Kalau disuruh pulang gitu kan. Jadi gembel dong. Ya enggak lah. Oh enggak. Karena ada Allah kan. Ada Allah. Terus. Seru nih guys. Iya, singkat cerita, saya dipertemukan dengan Bapak Bambang Eko ya. Bambang Aco ya. Nah itu jalan dari Allah kan. Wow. Saya tanyakan, Pak Haji, saya udah nyampe di RDAY nih, gimana selanjutnya gitu kan. Ya udah, kamu bawa barang apa enggak gitu. Dia bilang kan, saya bawa barang. Yaudah, ini barang kamu pokoknya ini dijaga baik-baik, dia bilang kayak gitu. Enggak, ini lagi ngobrol sama siapa nih? Pak Haji apa Pak Bambang? Pak Haji dulu. Oh, Pak Haji. Pas nyampe, saya kan WA Pak Haji tuh. Nah, saya bilang saya udah nyampe gitu. Saya kemana lagi gitu. Karena WA Ibu Ayu itu nggak di ini. Nggak direspon. Jadi WA Pak Haji dikasihlah nomornya Pak Bambang. Nah, dikasih Pak Bambang deketin. Dia deketin. Belum dia deketin, saya bilang, ini Pak Bambang yang gitu. Pokoknya ini yang dari suruhannya Pak Haji gitu, pokoknya dari Pak Haji gitu kan. Saya yang ngomong duluan, ya saya kenalin, saya Bulan gitu kan. Sambil saya kayak orang kayak gimana gitu kan, terbata-bata lah ngomong, kenalin Pak, ini saya Bulan gitu kan. Duluan saya kayak gitu, oh iya saya Bambang gitu. Di situ ditanya, kamu udah makan belum? Saya jawab belum. Oke. Ya udah, kita makan dulu. Makanlah kan, 1 gratis. Alias rasa kabel, kagak beli. Terus. Gratis. Terus dibilang lagi, gimana Pak? Saya mau berapa hari? Dia bilang, saya mau 2 atau 3 hari. 2-3 hari. Tapi gimana Pak? Saya nggak bisa kalau bayar duit 200.000. Aku bilang, Pak, saya bisa nyuci piring, nyapu, ngepel, ya pokoknya apa aja saya bisa gitu loh. Ya kan? Ngepet gitu ya. Ya. Terus. Jadi kata Pak Bambang tuh, ya udah, dia bilang, kamu nggak usah mikirin itu, kamu nggak usah nginep 2-3 hari, tapi kamu nginep di sini 1 minggu, dia bilang. 1 minggu karena dapat sedekah potong sapi itu.
Oke. Jadi kamu bisa dapat sedekah potong sapi, terus kamu bisa dapat yang hari Sabtunya itu ada acara apa itu ya? Lupa saya beliau ngomong apa. Gitu. Ya udah gitu. Terus kamu nggak usah pikirin nih, ini yang kedua nih. Nggak usah pikirin biaya penginapan di sini, dia bilang kayak gitu. Oke. Maksudnya Pak, ya udah kamu nggak usah pikir, kamu di sini aja, kamu mau apa, kamu mau riadoh mau apa terserah kamu kayak gitu. Itu. Terus saya dalam hati, ini bener nih kan. Ya Allah, saya kan minta semua ditanggung. Semua gratis, saya kan belum bilang kali. Ternyata gratis. The power of meong nih ya. Iya gratis, demi Allah gratis. Pada akhirnya tetangga tuh kan pada bayar. Iya. Tetangga sebelah kamarku tuh bayar 1 juta. Pada akhirnya nyampe lah di situ, diantarin ke kamar. Ya udah di situ gratis. Gratis. Ketemu lagi sama tetangga nih. Saya kan tidur nih. Sudah nyampe tidur kan. Diketok lah sama tetangga. Tuh di hotel tuh ya? Iya. Hotel RDAY ya? Iya di hotel RDAY. Ditanya. Ini apa ya? Dek gitu kan. Dek kalau mau ini ke atas, dia bilang. Kalau mau sholat ketemu apa ke atas gitu. Ke atas. Aku tuh lupa tapi intinya ke masjid sini gitu kan. Terus ini tetangga ini yang baru ya? Iya, bilang gitu. Kalau kamu mau makan ke atas gitu. Iya, makasih bang. Terus kamu punya duit nggak gitu kan? Terus jawabnya, punya dong, kan dikasih tadi 100.000, ya kan? Iya, itu dia yang ngasih. Oke. Tetangga itu, kamu punya duit nggak gitu kan? Oh, si tetangga ini. Iya. Hamba Allah nih. Padahal kita tuh kenal belum, kenalnya cuma baru. Pas dia ngetok itu, dikasih sama dia 150. Wow. Baik juga tetangga tuh ya. 150 atau 100 itu pokoknya dikasih sama dia duit. Alhamdulillah. Dikasih. Oke, terus singkat cerita, akhirnya sekarang kan hari keberapa di sini? Kelima. Apa yang dirasain di sini selama 5 hari? Ya, pokoknya banyak banget ya, banyak banget, mustajab banget. Apapun yang aku pengen, apapun yang aku bilang, apapun yang aku pikirin langsung dijawab. Oke. Contohnya nih ya, contohnya misal, aku bilang ya Allah, aku lapar gitu kan, karena temanku yang suka ngajakin makan itu lagi nelfon dia. Pas aku tuh sudah duha, dia lagi nelfon. Nah tapi saat itu aku tuh udah lapar, ya Allah lapar gitu. Baru bilang, ya Allah lapar. Kan belum 1 menit tuh. Ini di samping kananku ini 7 meter atau 8 meter lah kurang lebih tuh. Langsung manggil. Siapa itu yang manggil? Pulang sini, dia bilang kayak gitu. Siapa itu manggil? Itu istrinya Pak Haji dari Sulawesi. Oh, tamu juga? Iya, tamu. Dia itu kenal, dia itu udah kenalan duluan sama teman sekamarku. Oh, si Mbak yang tadi malam pulang itu? Iya. Iya. Nah, terus? Pulang sini, katanya. Iya, Bu. Iya, Bu, gitu kan. Nih makanan, dia bilang. Mandre. Iya. Makan ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gratis lagi. Rasa kabar. Disponsori oleh. Udah dikasih makanan, dikasih lagi. Apa itu di plastiknya? Ya, dikresek ya itu kan. Ada es buah, guys. Aduh. Ya Allah, enaknya. Diambilnya mangkok. Nih, ini mangkok, nih ambillah es. Oke. Suruh ambil sendiri gitu. Ya udah, itu dapat. Terus makan gratis semua, pokoknya makan siang, malam, pagi, sarapan. Ya udah, itu rezeki anak soleha ya. Iya. Terus ada lagi nggak, Mbak? Banyak. Apa salah satunya yang wow banget gitu? Yang wow banget apa ya? Ini masih gini aja, semalam tuh. Semalam saya kan mau pulang ya. Mau pulang ke Lahat gitu. Oh, balik nih ya, pamit ya. Seharusnya hari ini saya balik. Nah, karena semalam itu saya ketemu Pak Haji itu buat pamit doang gitu kan. Buat pamit. Nah, di situ kita kan saya datang tuh cuma buat testimoni. Datang buat testimoni. Tapi karena berhubung orang tuh rame banget. Tamunya rame. Iya. Jadi saya mundur ke belakang. Mundur ke belakang tuh ya udahlah saya sholat tahajud dulu kan. Sholat tahajud di situ kita kan ijab nih sama anak-anak yatim di sini. Setelah tahajud kan banyak tuh ya anak yatim yang 120. Gak tau lah berapa, pokoknya kalau dihitungnya 200 lebih lah orang-orang semalam tuh lebih lah ya. Rame lah ya intinya. Sangat ramenya.
Jadi setelah itu saya ketemulah sama pengusaha dari Lahat juga. Oh, gitu. Ini tamu nih lagi mau tahajud nih. Tamu tuh udah selesai di sini, udah selesai. Oh, abis konsultasi juga. Oke. Iya. Nah, dia langsung ngonek, oh kamu dari Lahat gitu kan. Dia itu ngonek karena dia juga dari Lahat gitu. Ternyata dia pengusaha jalan tol di situ. Iya. Nah, jadi pokoknya singkat cerita itu semua biaya untuk pulang tuh dia tanggung. Wow. Dia mau transfer gitu. Amazing. Dia mau ngajakin juga, dia kan bawa mobil juga kan. Bawa mobil dari Lahat ke sini. Iya. Bawa mobil terus nanti Minggu let's go pulang, dia bilang kayak gitu kan. Gitu. Nah, itu yang amazing. Terus juga dia cerita mengenai usahanya ya. Dia cerita mengenai usahanya itu, saya bilang tujuan saya ke sini itu adalah salah satunya saya mau cari donatur juga gitu. Bukan cari donatur di sini, bukan gitu loh. Tapi hajatnya biar ada donatur yang mau bantu saya untuk berbagi nih, percayain duitnya untuk berbagi ke orang yang kurang mampu kayak gitu. Buat bikin konten ya. Iya, betul. Nah, jadi dia nih cerita kalau dia ini, kalau itu gampang, dia bilang kayak gitu. Dan dia mau pokoknya kalau kayak gitu aman lah kayak gitu kan. Nah, itu yang paling wow tuh. Ini dia mau jadi donatur, mau transfer gitu. Luar biasa, guys. Itu yang besarnya ya. Tapi selama di sini banyak. Saya mau jalan-jalan, guys. Saya mau jalan-jalan. Saya cuma bilang pas duha, saya ya Allah pengenlah jalan-jalan kayak gitu kan. Masa di sini doang. Nggak lama itu saya buka WA. Ada WA dari Bang Regi. WA apa tuh? WA. Di mana gitu ya. Nah, itu saya telepon kan di kamar gitu kan. Terus abang bilang katanya mau ngajak ke kolam renang. Nah, itu tuh sebenarnya ke kolam renang aja saya udah seneng banget itu. Yang bikin vlog kemarin. Iya, karena kan memang si mbaknya ini dia kan ternyata seorang kreator berbagi gitu ya. Dan dia kesini juga ternyata pengen nyelam minum air, kalau bisa pulangnya bawa air juga gitu kan. Jadi dia bisa dikategorikan agak sedikit maruk gitu, hajatnya banyak bener ya. Iya, betul. Jadi dia bilang kan. Nah, jadi saya ajak dia untuk yuk ikut yuk gitu. Saya kalau cuma di atas doang gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya sebelum dirimu bilang sayang di atas doang tuh aku tuh bilang, ya Allah aku pengen jalan-jalan gitu. Gitu. Makanya dirimu loh kok langsung diajakin jalan-jalan. Betul. Nah, itu pokoknya. Nah, contoh lain ya. Saya suka makanan mixu. Di Lahat nggak ada mixu tuh. Mixue ya. Temennya nggak suka ngomong mixu gitu. Nyampelah di mixu tuh, kita lewat. Beli mixu. Temen tuh yang beliin. Temen ngajak. Iya. Dia yang ngajak. Dia mau beli handuk. Ada mixu. Mampir dia beliin. Ya. Nggak 1, 2 dia beliin. Wow. Jadi Mbak Yuyun tuh dari Makassar tuh. Kakak Ulan ini dia sudah bisa mancing hajat yang kecil-kecil dulu nih, cuman dia ngebatin kayak, lapar nih pengen makan, langsung ada makanan. Iya. Aduh, pengen jalan-jalan nih. Langsung dibajak nih, ini orangnya nih. Nah, kunci tinggal di sini, teman yang ada di sini nih. Hujan. Saya bilang dalam hati, ya Allah, kalau saya naik lagi ke atas, kan kemarin kan mau ambil laptop sama Bang Regi kan. Jadi saya bilang kalau saya bolak-balik basah ya Allah, saya sakit gitu kan. Terus capek juga kan, lumayan jauh kan. Gimana saya mau ya Allah, gimana caranya kunci itu nyampe ke sini tapi saya nggak ke atas gitu. Tiba-tiba sholawat lah saya kan. Sholawat sebentar. Tiba-tiba datang kucuk-kucuk temanku. Bawa kunci. Alhamdulillah. Jadi guys, emang luar biasa ya. Kalau dia emang yakinnya udah mulai mengarah ke tingkat anaknya dewa. Belum dewa banget nih. Kayaknya kita tunggu aja nih testimoni berikutnya nih. Tapi by the way, ngomong-ngomong setelah 5 hari di kandang Embe, jadinya extend dong, bakal pulang hari Minggu. Insya Allah. 7 hari. Kita lihat, karena gini guys, aku tuh nggak pernah
mengplaninkan sesuatu ya. Katanya awal tahun bikin planning. Awal tahun bikin planning kayak gitu. Tapi kan karena Pak Haji tuh bilang kita tuh nggak boleh jadi Tuhan kecil gitu. Gua demen kata-kata ini, kalimat yang sangat memukul diriku sekali. Bos, jangan jadi Tuhan kecil, bos. Maksudnya Pak Haji, ya lo kan begini. Pak Haji tahu sih. Ya iya kan udah gue keker. Ya itu makanya banyak keinginanku yang nggak tercapai itu karena aku tuh guys, aku kan punya gaji, aku punya ini, jadi aku tuh udah mengplankan ini mengkotak-kotakan, ya, betul. Ya gitulah. Buat ini nih, buat ini buat ini buat ini gitu kan. Jadi aku tuh merasa mampu, aku tuh mampu nyari duit segini buat nutupin ini, buat bayar ini, buat bayar itu kayak gitu. Iya. Seharusnya itu nggak boleh. Kita itu harus serahin ke Allah gitu loh. Tugas kita kan harus kita serahin ke Allah gitu. Beribadah. Jadi, ada apa-apa, ya udah pasrah, ada apa-apa, ya udah pasrahin sama Allah gitu. Itu yang Allah seneng tuh. Gitu. Makanya aku tuh di sini yang buat aku tobat tuh itu. Aku tobat karena selama ini udah jadi Tuhan kecil kayak gitu loh. Ya memang sih teman-temanku banyak yang nggak percaya ya. Teman-teman banyak yang percaya, terus juga ada yang bilang, pokoknya nggak usah kesini lah apa semua kayak gitu. Gak apa-apa lah ya. Terus juga sah-sah aja. Mindsetku adalah mindsetnya RDAY. Tuhan kecil lah, terus kita ngomong sama hewan lah kayak gitu. Itu tuh mindset yang nggak masuk di akal sama teman-teman yang lain. Iya. Orang lahat tuh nggak ada yang masuk akal. Kalau dikira tuh kita tuh dikira gila. Iya sih. Tapi gila itu kenyataan gitu loh. Yang penting manjur, bos. Iya, manjur. Daripada lo waras tapi nggak ada yang dikabul, mending lo gila sedikit tapi dikabul, ya kan? Betul. Ya terbukti lah dia kasih makan kucing, orang ngeliatin apaan sih, orang aneh banget. Tapi aku tuh aneh ya. Di sini tuh makbul. Pengen apa dikasih. Iya. Pengen keluar aja, ada mobil. Cuma aku bilang, ya Allah, kalau keluar jalan kaki tuh jauh. Jauh. Enak ya Allah kalau keluar naik mobil gitu. Keluarlah kami kan. Ada mobil. Mobil siapa itu? Mobil Pak siapa ya? Ngajak. Yuk ikut gitu. Ngajakin ya. Okay. Malahan niat kami kan mau jalan kaki situ nyari handuk untuk Mbak Yuni kan. Malahan kami tuh diajak keliling desa Cibuntu ini yang namanya nyari Indomaret, yang namanya nyari tempat handuk keliling naik mobil. Ya udah berarti Kak Ula nih sudah bisa mancing-mancing hajat kecil ya. Tinggal istiqomah, bulatkan lagi tekadnya, bulatkan lagi keyakinannya. Tinggal ya itulah. Pak Haji udah banyak banget ya kasih wejangan ya kan. Saya juga bukan Pak Haji dan saya tidak bisa kasih wejangan ya pasti ya kalian bisa nonton sendiri ya. Karena hajatku guys, hajat itu aku mau kawin deh. Mau nikah maksudnya. Ya, nikah kali. Salah satunya. Tapi ini mobil kami yang dilarikan orang itu pulang. Oke. Ngomong-ngomong nikah. Ijab mau nikah kayak gimana? Dulu saya juga nikah. Dulu saya juga pernah nikah ijab tuh. Nikahnya gimana? Ijabnya gimana? Dilancarin aja sih. Ya gimana kamar ijab sama anak yatim tuh pasti kolam renang kan? Iya. Ini biar penonton tahu nih, barangkali penonton ada yang pengen nikah juga nih ya kan, sama nih kayak mbaknya nih. Nanti saya juga kasih tahu nih versi saya ijabnya kayak gimana nih, biar Allah ijabah, Allah kabulkan. Coba tes. Itu aja sih, saya cuma bilang ya Allah perlancar semua pengurusan untuk kami nikah kayak gitu. Didatangkan ke sini dengan keinginan sendiri, pokoknya semuanya dari keinginan sendiri lah. Karena kami tuh nggak pacaran, Ini kalau dia kesini nih, kami nikah nih pertemuan yang kelima. Ta'aruf ya? Ta'aruf ya? Kalau dibilang ta'aruf tuh enggak ya, karena kan udah ketemu 4 kali nih. Oke. Jadi kayak gimana ya? Kami tuh dikenalin sama mantannya adek, terus baru kenalan langsung ditinggal pergi kayak gitu. Dia kerja jauh. Tapi itu nggak ada kata pacaran sama sekali. Jalan aja gitu. Jalan aja. Kalau jodoh ya nikah gitu. WA aja jarang kayak gitu. Oke. Aku tuh sampai walau alam lah ya. Dia mau jadi suamiku pun aku udah ya kaget aja gitu loh. WA jarang kayak gitu kan. Kaget. WA jarang, apa semua jarang, tapi pas ini nih ada nih ilmunya Pak Haji tuh yang sama dengan law of attraction, lepasin.
Jadi usah mikir. Kalau kamu guys, ini ilmunya law of attraction sama Pak Haji ya. Kalau kamu pengen punya suami gitu kan, kalau kamu suka sama orang itu, jangan dikejar gitu loh. Jangan dikejar. Kalau dia nggak WA udah biarin aja. Bilang aja kalau dia suamiku, didatengin, persatukanlah. Iya kan, disatuin gitu kan, dimudahkan semuanya. Tapi kalau dia bukan suami, ya udah sejauh-jauhnya ganti yang lebih baik lagi. Oke nih Mbak nih ya, biar Allah kasih yang terbaik ya. Iya. Saat dulu saya hajatnya ke kandang B bukan untuk nikah sebenarnya. Ntar Mbak bisa nonton video yang adalah di video-video pernah saya bikin konten tentang hajat saya di sini. Iya. Nih doanya begini. Ini doanya, ya maksudnya doanya betul. Ya Allah, jika dia jodohku, satukanlah, jika tidak, berilah hamba-Mu petunjuk. Dan berikan jodoh yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Iya, yang lebih baik kan? lagi. Menurut Allah. Jadi, siapapun nanti yang datang, hadir, dan akhirnya jadi nikah, setelah dijalani proses nikah, berarti itu jodoh yang Allah pilihkan, yang terbaik menurut Allah untuk kita. Jadi, jangan minta, ya Allah, aku pengen si dia. Speknya begini, ya Allah, cocok banget sama aku. Ya Allah, aku pengen jodoh yang mamah mau. Kata mama tuh dia bagus, anaknya ini. Kata Allah, pret, lo siapa bos, ya kan? Jadi bahasanya Pak Haji tuh begitu. Betul. Minta jodoh yang terbaik menurut Allah, ya. Abis lo doa, udah tidur, gak usah mikir. Biar Allah yang datengin tuh, kucuk. Tapi saya tambah di belakangnya ada ujungnya. Apa tuh? Kalau dia bukan yang terbaik buat saya, jauhkan sejauh-jauhnya, datengin yang lebih baik lagi. Karena saya tidak mau menikah kalau nggak bahagia. Saya mau menikah untuk bahagia seumur hidup. Ya udah, berarti ilmu colek aja tuh kalau kata Pak Haji tuh. Ganteng, punya pekerjaan tetap, ya kan? Tajir melintir, ujung-ujungnya ya kan gue pengen sebut ngacau, ya kan begitu. Saya nggak pakai ilmu itu, cuma ilmu Pak Haji aja, udah lepasin aja, udah. Oke, itu aja. Balik lagi sih, bebas mau ngamalin ilmu yang mana aja, gitu ya. Bebas mau ikutin kurikulum tahun berapa, nggak ada masalah. Yang penting yakin. Dan yang paling penting ya, kamu tuh jam 00 bangun, tahajud, itu penting tuh. Guys, sejam 3 menit guys. Ini konten terlama setelah Mbak Nadia. Belum Mbak Nadia, lanjut lagi ada Mas Abi, disusul Mbak Siska, dan ini ada si dia, ini orang lahat. Modal nekat. Iya, modal nekat, betul. Luar biasa. Oke, ini lebih ke arah testimoni sambil curhat, cerita, sharing, story, ya pokoknya journey, ya semua lengkap, full ya, full. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak? Yang mau disampaikan adalah kalau kamu punya masalah gitu kan. Anugerah. Ya, kalau kamu punya anugerah, manusiawi lah ya kalau kita itu kepikiran apa semua kayak gitu. Tapi mulailah dari sekarang itu untuk udah lepasin aja, pasrah aja kayak gitu. Terus kalau kamu marah gitu ya, marah, kesel, jengkel, ini saya nih mulai dari sini dan sebelum ke sini tuh ya. Kayak contohnya tadi itu ada kucing. Kucing itu dia buang itunya, kotoran ya. Buang kotoran di ruang tamu. Kalau saya kan suka kesel tuh ya, suka kesel. Tapi kesel saya tuh saya ganti. Jadi? Jadi? Cair. Nah, ini nih. Kalau orang sudah ke kandang embe, murka menjadi doa, ya kan? Iya. Daripada kita kesel, ujung-ujungnya tetap kita beresin, mending kita bersihin, jadiin doa. Cair. Manut, nurut, katut. Itu kan, ngomong cair itu kan sambil kesel kan? Cair 100 miliar, cair 100 miliar, cair 100 miliar. Sambil kesel, tapi kan doanya cair 100 miliar, cair 100 miliar. Biasanya kan kalau orang sambil kesel tuh kan suka diijabah tuh. Gimana ceritanya orang sambil kesel diijabah sih? Sama kayak orang nyumpah itu loh, itu kan dalam keadaan kesel tuh suka diijabah tuh kan. Nggak begitu konsepnya, Mbak. Aduh, nih penonton nih tolong ya, jangan dipotong di TikTok ya. Kok orang suka kesel diijabah nanti. Makanya enggak lah, intinya adalah rubah kekesalan itu menjadi sebuah doa gitu. Ketika kita kesel ngedumel ya kan repot. Iya. Keselnya saya ganti sekarang. Cair 100 miliar, punya 100 miliar. Saya kan dititipin hajat sama temen nih ya.
dia tuh mau punya duit 100 miliar. Nah, jadi saya bilang, duit Bapak Ibrahim Nasution bin ini cair 100 miliar bulan ini. Cair 100 miliar bulan ini gitu. Ambil bersihin kotoran itu. Cair 100 miliar bulan. Wah, luar biasa guys. Gitu. Gila, luar biasa ya buat kalian yang nonton, mantengin stay sampai akhir video ini. Dahsyat sih. Luar biasa. Walaupun ini baru hajat yang kecil ya. Iya, baru cerita datang ke anak Mbak nih ya kan. Pasti akan ada next video ya, testimoni yang kedua dengan hajat-hajat yang terkabul luar biasa. Kami mau ya. reunian. Apa? Yang datang hari Senin kemarin. Kami mau reunian. Kalau misalnya hajat kami terkabul, kamu mau reunian datang ke sini. Oke. Mau testi bareng. Testi bareng ya, ditunggu testimoni, reunioni, apalah itulah pokoknya. Guys, sekian dulu aja guys. Ini saya jadinya yang bingung, saya udah kehabisan bahan mau nanya apa lagi gitu. Sebenarnya kalau ada skrip materinya tuh saya bisa babat ya kan, tapi ya sudahlah. Sekian dulu aja videonya guys. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, kunjungi juga channel subrek ya, di subrek ya. Jangan lupa juga kunjungi channel RDAY TV ya. Follow juga semua akun sosmednya RDAY Official, dan hati-hati buat kalian yang ada apa namanya siluman-siluman pengen nipu ya pakai nomor rekening yang nggak sesuai, nggak resmi, atas nama siapa itu, jangan ditanggapin, jangan digubris ya guys ya. Oke. Nah, ini satu lagi ya. Satu lagi masih guys, ada ya. Kan ada di sini kan ada yang diajarin gimmicknya ada, sedekahnya ada, tahajudnya ada gitu kan ya. Pokoknya ikhlasnya ada gitu. Kamu jangan melihat kayak aku dulu gitu kan. Ini apa sih kayak gitu kan. Nah, ini apa sih? Jangan lihat ke itunya dulu. Ambil yang positifnya dulu. Jadi kamu bisa ngerasain kayak gitu loh. Jadi kamu nggak berpikiran negatif dulu. Jadi kalau kamu kayak aku nih udah ngejalan bangun jam 00, tahajud gitu. Ada aja keajaiban itu ada aja. Ya intinya mah husnuzon aja lah ya. Pokoknya kalau kamu nggak subscribe di sini, kamu rugi banget. Rugi banget. Waduh. Bener. Luar biasa. Ya udah guys. Rugi banget. Ini saya udah closing loh, padahal ya dia masih nyaut lagi ya. Ya karena memang aku tuh cuma pengen ngasih tahu ke teman-teman ya. Pokoknya kalau kamu nonton channel YouTube ini, masalah kamu itu insya Allah tuh ada aja jalannya gitu. Pasti beres ya? Iya, pasti yakin, beres. Pasti selesai. Di sini nih diajarin keyakinan. Ya udah guys, pokoknya ikuti jejak si cewek lahat yang nekat. Iya. Ya udah guys, sekian dulu videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.